Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Naila Hanani dengan NIM H02230554 akan membuat video rancangan percobaan tutor untuk membuat SPSS dan RStudio. Yang pertama, ini saya akan membuat SPSS terlebih dahulu. Oke, yang yang pertama kita buka aplikasi SPSS-nya. Lalu masukkan file yang akan kita gunakan. Di sini eh, type of filenya SAV yang kita gunakan datanya ini. Open. Oke, jadi setelah data sudah kita masukkan ke SPSS, yang pertama kita akan uji normalitas. Di sini kita klik di bagian Analyze, lalu kita masuk ke bagian Non-Parametric Test, kita pilih Legacy Dialog, lalu kita pilih yang satu sampel KS ini. Nah, di sini kita pindahkan dari yang Redox 77, Entotal dan FVP ke bagian Test Variable List. Ini kita pindahkan ke sini. Oke, lalu kita klik oke. Nah, datanya sudah muncul di sini yang menunjukkan data masih di bawah 0,05 yang menandakan itu belum melakukan perubahan. Selanjutnya, kita akan melakukan uji transform. Lalu kita klik transform, kita pilih compute variable. Di sini kita kasih nama baru atau judul baru yaitu redox underscore 1. Lalu di numerik ini kita klik rumusnya sqrt dalam kurung sesuaikan dengan judulnya. Jadi redox ini karena judulnya redox yang akan kita akan ganti redox dikali 2 gini. Oke. Nah, bisa dicek di laman SPSS. Dia sudah muncul tabel baru di redox underscore 1. Begitupun dengan ntotal dan AVP. Lanjut seperti tadi, compute variable. Di sini kita ganti dulu judulnya ntotal underscore 1. Lalu di sini kita juga ubah di ntotal, masukin ke sini. Ya, rumusnya masih sama, SQRT dikali 2. Nah, bisa dicek lagi dari halaman SPSS. Oke, sudah muncul. Lanjut ke AVP. Di sini AVP menunjukkan P tersedia, jadi namanya langsung saja P tersedia. Rumusnya masih sama, cuma untuk yang di dalam kurung kita ganti terlebih dahulu dengan AVP. Begini, lalu kita klik OK. Oke. Nah, di sini sudah ada 3 tabel baru untuk data yang sudah kita uji transform. Setelah uji transform, selanjutnya, kita akan uji normalitas seperti di awal tadi, yaitu klik Analyze, kita klik Non-Parametric Test, lalu kita ke Legacy Dialogs, langsung ke satu sampel KS ini kita klik. Nah, yang ini kita keluarkan terlebih dahulu, lalu kita masukkan, kita keluarkan terlebih dahulu, lalu kita masukkan data yang baru yang sudah kita transfer tadi. Masukkan ke sini, kita klik OK. Nah, di sini sudah ada tabel dengan data yang baru. Oke, di sini untuk redox dan N total sudah lebih dari 0,05, namun untuk P tersedia itu masih di bawah 0,05. Jadi untuk P tersedia kita akan melakukan uji lanjutan yaitu menggunakan Kruskal-Wallis. Caranya klik Analyze, lalu ke non-parametric test lagi, tapi kita ke Independent Samples. Nah, di sini kan objektif. Kita ganti ke Failed terlebih dahulu, lalu kita masukkan P tersedia. Lalu untuk MFC dan kompos dimasukkan ke dalam grup namun secara satu persatu. Jadi di satu-satu terus di run terlebih dahulu. Nah, lalu kita ke SPSS lagi, kita
ke analyze, kita ke non-parametric test lagi, kita ke independent sample. Lalu kita ganti grupnya ke kompos. Begini, kita run. Nah, ini sudah muncul hasil dari Kruskal-Wallis testnya yang membuat P tersedia menjadi di atas 0,05. Nah, di sini sudah terlihat hasil dari Kruskal-Wallisnya yang menandakan eh, P tersedia sudah lebih dari 0,05, menandakan bahwa ini terjadi perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, kita ke laman SPSS lagi. Nah, sebelum kita ke tahap berikutnya, tetap harus dipastikan di variable view bahwa tiga data baru yang kita tambahkan tadi untuk type dan measure-nya harus sama, yaitu untuk type numeric, untuk measure scale. Lanjut, untuk tahap berikutnya, kita klik analyze, lalu kita pilih general linear model untuk lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita klik analyze lagi, lalu kita ke general linear model, kita klik yang univariate. Nah, di sini kita masukkan dependent variable-nya, yaitu redox_1. Lalu untuk fix faktornya, kita masukkan MFC dan kompos. Lalu di sini kita klik model. Tahap selanjutnya yaitu klik analyze, lalu kita ke general linear model, lalu klik univariate. Di bagian dependent variable, kita pilih redox_1. Lalu untuk fix factor, kita masukkan MFC dan juga kompos. Lalu kita klik bagian model. Di sini kita klik bagian build terms. Nah, untuk MFC kita masukkan ke model, kompos juga kita masukkan ke model, dan juga perlakuan kombinasi yaitu MFC dan kompos dimasukkan ke bagian model. Lalu kita continue. Selanjutnya kita klik post hoc, kita masukkan MFC dan juga kompos. Nah, lalu kita checklist bagian Duncan. Lalu kita continue. Jika sudah benar semua, sudah sesuai, kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya Hope test. Selanjutnya, kita ulangi cara yang sama untuk data yang lainnya juga. Jadi, klik General Linear Model, Univariate, lalu Redox-nya kita ganti dengan N total, dengan model dan post hoc yang sama. Gitu, klik OK. Sudah muncul untuk N total. Selanjutnya, kita juga melakukan ulangan yang sama untuk P tersedia. Klik General Linear Model, kita ke Univariate. N total kita keluarkan, kita ganti P tersedia dengan perlakuan model dan post hoc yang sama ketentuannya. Oke, di sini sudah ada untuk P tersedia. Lanjut. Oke, setelah uji Duncan kita sudah lakukan, selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi. Caranya klik analyze, lalu klik correlate, pilih bivariate, lalu kita masukkan dua variabel yang dibutuhkan. Pertama redox terlebih dahulu dan juga n total. Lalu untuk correlation coefficients-nya pilih percent dan test of significance-nya to tail. Kita klik OK. Di sini akan muncul korelasinya untuk nilai SIG-nya sendiri itu di 0,184. Selanjutnya, kita lakukan perbandingan yang sama dengan data-data yang tadi, yaitu correlate kita pilih bivariate, lalu n total kita ganti dengan P tersedia. Lalu dengan ketentuan yang sama, kita OK. Klik OK. Di sini juga sudah muncul korelasi antara redox dan P tersedia, yaitu nilai SIG-nya di 0,374. Gitu.
Lanjut ke uji P tersedia dengan N total. Kita ke korrelat lagi ke bivariate, lalu yang redox kita keluarkan, diganti dengan N total dengan ketentuan yang sama. Lalu kita klik OK. Di sini sudah muncul korelasi antara perbandingan P tersedia dengan N total. Nah, setelah kita uji korelasi, selanjutnya kita akan membuat grafik. Jadi kita klik Graphs, kita klik Legacy Dialogs, kita pilih yang Scatter or Dot, lalu kita pilih Simple Scatter, klik Define. Selanjutnya untuk y-axis kita gunakan redox underscore 1. Masukkan ke y-axis. Lalu n total kita masukkan ke x-axis. Gitu. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul grafiknya, namun masih belum jelas dan belum rapih begitu ya. Caranya kita klik tabelnya. Lalu di sini em, muncul banyak properties dari grafik yang diinginkan. Kita klik yang add fit line, add total. Kita pilih linear, kita close. Lalu ini juga kita close. Muncul tabel yang sudah lebih mudah untuk dibaca, yang artinya untuk nilai progresi Y itu 69,13 minus 45,67 dikali X dengan kuadrat linearnya 0,058. Selanjutnya kita juga akan membuat grafik untuk yang lainnya. Jadi Graphs, Legacy Dialog, lalu kita ke Scatter or Dot, lalu kita ke Simple Scatter, kita klik Define. Lalu untuk X-axis kita ganti terlebih dahulu ke P tersedia. Gini. Lalu kita klik OK. Hasilnya sudah muncul di grafiknya, kita rapihkan terlebih dahulu lagi. Kita pilih Add Fit Line, Add Total, lalu kita klik linear, kita klik close. Selanjutnya ini juga kita close. Di sini juga menghasilkan untuk nilai persamaan regresinya itu ada 40,65 min 1,46 X kali X. Menunjukkan nilai progresi Y itu 40,65 minus 1,46 dikali X dengan kuadrat linear 0,026. Selanjutnya kita buat grafik lagi dengan cara yang sama, yaitu kita define, yaitu kita ganti y-aksisnya dengan N total. Kita klik OK. Nah, maaf. Nah, di sini juga sudah muncul, kita rapikan lagi terlebih dahulu, sama caranya, add fit line, add total, pilih close. Kita close. Nah, di sini juga ada persamaan regresinya 0,68 plus 0,02 dikali X dengan kuadrat linearnya 0,105. Begitu. Baik, sekian tutorial cara penggunaan SPSS untuk praktikum rancangan percobaan. Selanjutnya kita akan membuat dengan RStudio. Selanjutnya, saya akan membuat rancangan percobaan menggunakan RStudio. Kita buka terlebih dahulu aplikasinya, lalu di sini kita import dataset di bagian environment, lalu kita klik from Excel, lalu di sini kita klik browse, lalu cari data yang akan kita gunakan. Data praktikum 2020. Nah, sudah muncul. Lalu untuk ulangan, kita ganti terlebih dahulu di numerik. Lalu untuk redox juga kita ganti menjadi numerik. N total juga kita ganti menjadi numerik. AVP juga kita ganti menjadi numerik. Selanjutnya untuk range kita akan sesuaikan dengan data yang ada di Excel kolomnya, yaitu di A1 dan berhenti di G33. Kita sesuaikan di sini. A1, G33. Jika sudah sesuai, kita klik import. Nah, datanya sudah masuk. Di sini kita langsung saja untuk mengetikkan rumus coding yang akan kita gunakan. Oke. Ini nanti akan saya percepat untuk mempersingkat durasi.
Untuk library ggplot 2, library ggpp, dan library ggpmisc itu jangan lupa untuk diinstal terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk data yang harus dituliskan di sini akan saya ambil dari Juknis. Sekian video tutorial penggunaan SPSS dan juga RStudio untuk rancangan percobaan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.